Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi bersama channel John Anxiety Banggu Graha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya, kemudian anxiety disorder atau kecemasan yang mengganggu ya teman-teman, kecemasan berlebih, kemudian ada GERD dan psikosomatik juga ya, seperti itu. Nah, jikalau memang kalian bertanya tentang keempat hal tersebut, saya sudah jelaskan dan rangkum ya di video-video saya ke belakang, tolong ditonton ya. Nah, kemudian mohon maaf ya, baru upload lagi video ya teman-teman, karena minggu-minggu ini saya baru beres ya teman-teman, baru beres membuat kandang ayam ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini baru beres yang kemarin. Nah, kemudian di situ ada yang bertelur ya, lagi bertelur teman-teman, sebentar lagi menetas ya, seperti itu. Dan mohon doanya untuk teman-teman, mudah-mudahan semuanya lancar ya teman-teman dan lebih banyak. Nah, seperti itu ya, mohon maaf untuk yang teman-teman yang nanyain pada kemana. Saya minggu-minggu ini ada kesibukan ya teman-teman, mengurus apa namanya, ayam ya teman-teman, seperti itu. Tempatnya, kandang ayamnya, seperti itu teman-teman. Karena yang namanya anxiety disorder ya, kecemasan berlebih ini ya, kita harus lawannya dengan hal-hal yang positif ya, seperti itu. Hal-hal positif di sini ya tergantung hobi kalian ya, memelihara burung ya, ternak, ataupun menanam tanaman ya, seperti itu, bunga dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya untuk yang baru bergabung tolong di subscribe ya teman-teman, seperti itu. Dan alangkah baiknya tolong di share ya, dibagikan kepada teman-teman kita yang sedang membutuhkan motivasi ya, dukungan, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan di sini bermanfaat dan berguna ya teman-teman, setidaknya menyemangati kalian, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena siapa tahu ada hal yang bermanfaat ya untuk kalian petik dan ambil ya, untuk kalian praktekkan juga ya teman-teman. Dan insya Allah apapun apa namanya, sensasinya apapun itu, lambat laun seiring berjalannya waktu, dan jikalaupun memang kalian mau berikhtiar dan berdoa, bersabar ya, semua akan berakhir ya teman-teman, meskipun dengan waktu yang cukup signifikan ya, cukup lama, seperti itu. Tetapi ya seperti itu ya jalannya, prosesnya ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian tolong di like ya jika memang kalian suka dengan penyampaian saya, video saya ya, motivasi saya kepada kalian ya teman-teman, seperti itu. Nah, di video kali ini ya mungkin saya tidak panjang lebar ya teman-teman. Di sini saya hanya menjawab ya, kemarin kemana aja, kemudian di kolom komentar jarang dibalas ya, karena minggu-minggu ini saya ada kesibukan ya teman-teman, seperti itu, memelihara ternak ya, seperti saya sudah bilang dari awal-awal ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian tolong di like ya videonya teman-teman, supaya jadi acuan saya lebih semangat membagikannya ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini ya saya tidak panjang lebar ya teman-teman, hanya sedikit menyemangati ya, menyemangati, seperti itu. Dan jikalaupun memang kalian bertanya kemudian apa itu anxiety, apa itu GERD, gangguan asam lambung, psikosomatik dan lain sebagainya, ya saya sudah sarankan untuk tonton video saya ke belakang ya. Di situ banyak ya teman-teman pengertian ya, saya sudah rangkum di situ teman-teman, seperti itu. Nah, untuk anxiety disorder, kecemasan berlebih ini, seperti saya sudah bilang ya, saya sudah bilang beberapa kali ya, sensasinya ya mungkin banyak sensasinya teman-teman, dari kelayangan ya, kelayangan, kemudian apa namanya, keringat dingin ya teman-teman, seperti itu, dan lain sebagainya ya. Kemudian sering cemas, sering was-was, seperti itu ya. Saya sudah bilang ya teman-teman kepada kalian, yo bangkit ya, yo bangkit, jangan terlalu murung ya, jangan terlalu berdiam diri di rumah ya. Jikalaupun memang ada pekerjaan, yo kerjakan ya, seperti itu. Kemudian yang tadinya malas-malasan, yo bangun pagi ya. Yang pertama
beribadah ya teman-teman, beribadah ya seperti itu, dekatkan kepada yang maha kuasa ya seperti itu teman-teman, beribadah dan berdoa ya, bersabar juga dalam menghadapi setiap masalah ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita saya takut beribadah, takut sholat, takut gini gitu, nah justru itu ya teman-teman, itu harus kita jalani, lawan ya, nanti lambat laun seiring berjalannya waktu nanti juga akan terbiasa ya seperti itu, terbiasa. Bisa contohnya seperti kita membawa kendaraan ya, kendaraan motor yang tadinya belum bisa ya, tetapi seiring belajar terus ya, belajar terus ya, pelan-pelan, dan akhirnya lama kelamaan sering belajar ya, karena biasa ya, nanti juga bisa juga ya, sampai bisa menyeimbangkan ya seperti itu. Salah satu contoh ya, contoh kecil teman-teman. Begitupun dengan gangguan seperti ini ya, yang takut beribadah, tidak dipungkiri saya pun dulu merasakan takut berjamaah, takut ke masjid dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan kita hanya mengeluh ya, bertanya kenapa ya, tidak akan menemukan hasilnya teman-teman ya. Kita lari ke solusi saja ya, solusi. Yang tadinya takut beribadah, takut sholat Jumat, yuk beranjak, berjalan, ayo lakukan ya. Nanti juga seiring berjalannya waktu, nanti juga bisa terbiasa lagi, lebih tenang, lebih adem gitu ya teman-teman. Nanti juga ada rasa, kok saya bisa ini, dulu kok saya takut, sekarang biasa-biasa aja. Nah nanti juga ada rasa seperti itu, ada rasa aneh ya. Rasa anehnya itu kalian bisa membedakan, dulu saya takut keluar rumah, sekarang kok saya nggak banyak berpikir, takut gini takut gitu di jalan. Nanti juga otomatis ya otak itu merespon dengan santai ya, dengan santuy ya teman-teman, seperti itu, dan terbiasa ya seperti itu. Nah beribadah ya itu sangat menjadikan batu loncatan, menjadikan tolak ukur, menjadikan tihang ya teman-teman, tihang penyangga ya teman-teman, itu pondasi ya untuk kembalinya kita mental yang bagus ya teman-teman, seperti itu. Beribadah yang rajin, meskipun dalam keadaan sensasi gini-gini, jalani saja, lawan saja ya teman-teman, seperti itu. Nanti juga terbiasa beribadah ya. Kemudian berolahraga ya teman-teman, seperti itu. Berolahraga jangan terlalu takut gini, sedikit-dikit capek, sedikit-dikit nggak kuat ya, itu bawaannya teman-teman. Kalau misalkan kita lagi cemas, lagi was-was, lagi banyak pikiran ya, kalau misalkan kita dibawa gerak ya, orang biasa pun ya merasakan lemas, letih, lesu ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk sementara olahraganya olahraga yang ringan ya, stretching ya teman-teman, seperti itu. Nah itu sebagian kecil mempengaruhi jalannya tubuh kita untuk mencapai mengikis sensasi-sensasi yang kita rasakan ya, seperti itu. Yang mungkin yang saya rasakan itu ya dari pola stres ya teman-teman. Kalau misalkan kita ada stres ya, sensasi pada muncul ya teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi salah satunya ya berolahraga ya, jalan kaki, stretching, nggak usah yang berat-berat ya teman-teman, nggak usah ngangkat beban dan lain sebagainya ya, bergerak saja teman-teman supaya badan kita gerak ya, seperti itu. Nanti lambat laun akan rileks, yang tadinya tegang ya teman-teman, kaku, nanti juga rileks, enak ya teman-teman, seperti itu. Nah itu salah satu cara saya kembali kepada seperti semula ya teman-teman. Jadi dan harus bisa membedakan, dulu saya tidak bisa keluar, hanya melihat dari jendela, sekarang saya sudah bisa berjalan, saya sudah bisa berkendara, meskipun ada sensasi ya teman-teman. Kita harus bisa membedakan, mengapresiasi diri kita sendiri, bahwa kita tuh kuat, bahwa kita tuh sehat ya teman-teman. Bisa ternyata saya tuh seperti itu teman-teman ya, yang jadikan acuan tolak ukur kita untuk kembali bangkit ya. Nah seperti itu. Kemudian selain itu juga bersosialisasi ya, berinteraksi dengan tetangga, dengan orang-orang banyak, seperti itu ya. Dan tidak dipungkiri saya pun dulu merasakan mental lemah ya, mental lemah di sini ya.
apa-apa serba nggak nyaman ya, ketemu orang baru, ketemu orang banyak itu ngerasa nggak nyaman ya. Mental kita itu lagi di bawah, lagi drop. Nah seperti itu, tetapi kita harus biasakan lagi ya, kita harus dibiasakan ya, nanti juga terbiasa dan lama-lama bisa ya, seperti itu teman-teman. Seperti itu menurut saya untuk kembali seperti semula ya, pulih normal ya, karena insya Allah pada akhirnya teman-teman sering berjalannya waktu kita akan kembali pada kita yang dulu ya, kita yang mungkin normal seperti biasa, tidak merasakan sensasi ya. Kalau misalkan saya juga tidak pungkiri ya, was-was cemas itu selalu ada ya, tetapi bagaimana kita cara mengontrol ya, menghadapinya ya teman-teman. Cara menghadapinya kita harus bisa menerima, oh kita tuh seperti ini ya, kita terima ya, jangan kita menolak. Kalau misalnya kita menolak ya kesananya cemas lagi, panik lagi ya, dan lain sebagainya, karena kita ada beban di situ, ada penolakan. Tapi kalau kita menerima, oh saya lagi ada sensasi gini ya, saya terima ya, saya terima, nanti juga enggak lagi, biasa lagi ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah untuk yang teman-teman yang bertanya, saya minggu-minggu ini ya saya seperti ini teman-teman ya, mengurus ternak ya. Tuh, itu yang lagi bertelur, tuh ada bebek ya teman-teman. Kemudian di kandang yang satu lagi di situ lagi bertelur juga ya teman-teman situ. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian di situ ada kiloan ya teman-teman. Di kiloan di sini kalau misalnya ada yang beli saya kilo ya, per kilo seperti itu. Kalau di sini ya lumayan lah yang tambah-tambah beli susu anak ya gitu teman-teman, seperti itu. Ada hobi ya, hobi yang positif seperti itu teman-teman. Seperti ini, dijalani ya, seperti itu teman-teman. Ya mungkin mudah-mudahan ya video saya ini bermanfaat untuk kalian dan menjadikan motivasi kalian bahwa kalian sendiri itu bisa ya melakukan hobi-hobi yang positif ya, seperti itu teman-teman. Di awal-awal ya seperti itu nggak nyaman, tetapi kita harus biasakan ya, supaya kita tidak terus mentok di tembok ya, lihat pemandangan di tembok ya. Kalau ini kan enak, jauh, pemandangan agak jauh. Kalau mentok-mentok di tembok di rumah ya teman-teman, nggak nyaman, kesananya mikirin sensasi, ini nggak nyaman, itu nggak nyaman dan lain sebagainya ya, menurut saya ya teman-teman. Seperti ya bangkit ya, aktif lagi ya, apalagi yang masih muda ya teman-teman, yang masih muda umur 20 ke tahun ke atasan lah. Ayo masih muda, kalian bisa ya lakukan hobi-hobi yang mungkin bisa kalian lakukan dan bisa kalian senangi ya. Kata saya juga ya, kalau misalkan kalian hobi menanam sayuran ya, ataupun yang kalau misalkan kalian tidak hobi ya, usahakan dibiasakan ya teman-teman, biasakan menanam baik apapun itu yang mungkin menjadi uang ya teman-teman, seperti itu bisa kalian panen dan lain sebagainya. Yuk lakukan ya. Saya pun di sini sama ya teman-teman, membuat kandang ayam seperti ini. Buat kandang ayam di sini saya hampir berminggu-minggu ya, satu kandang ini berminggu-minggu, 1 minggu ya teman-teman. Yang 2 lantai itu 2 minggu ya. Kalau orang-orang yang mungkin orang-orang yang tukangnya itu ya paling 2-3 hari juga selesai ya teman-teman. Tetapi di situ saya harus mengerjakannya sendiri ya, meskipun lama ya saya nikmati ya teman-teman. Yang penting saya tidak menikmati sensasi. Seperti itu ya, dijalani terus ini yang namanya hidup ya teman-teman. Kita harus syukuri ya, harus banyak bersyukur meskipun dalam keadaan ya pas-pasan, peribahasanya seperti itu. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman, seperti itu ya nanti juga pada akhirnya kita akan kembali ya teman-teman ya. Apa yang mungkin harus bisa disombongkan ya oleh manusia ya teman-teman, seperti itu ya. Yang penting kita harus ada bekal ya teman-teman ya, beribadah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Baik teman-teman ya, tidak panjang lebar, saya belum belum mandi, mau mandi dulu habis ngasih makan ternak ya tadi teman-teman, seperti itu. Saya berdoa seperti biasa, yang masih dalam pemulihan saya doakan cepat pulih, apapun itu penyakitnya, apapun itu gangguannya ya teman-teman. Saya doakan semoga cepat pulih dan bisa kembali seperti semula, amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Dan
untuk yang teman-teman kalian yang mungkin tolong bantu ya video atau motivasi saya ini ya teman-teman, karena tidak dipungkiri yang namanya gangguan ini sangat luar biasa dan kasihan banget ya teman-teman, kasihan banget. Saya mengapa ngomong seperti itu, saya yang merasakan teman-teman seperti itu. Nah baik teman-teman, di akhir kata bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.